Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, saya mau mengklarifikasi, memberikan sosialisasi kepada sesama terkait COVID-19, dimana eh, yang diceritakan di televisi kita itu harus jaga jarak dulu, kemudian mengatasi mengenai himbauan ibadah di rumah. Oke, uh, kenapa sih kita diharuskan ibadah di rumah? Karena uh, agar tidak semakin meluas penyebaran COVID-19. Kemudian ini bukan semata-mata di satu pihak saja, bukan hanya satu orang yang menghimbau ini, tetapi ini sudah menjadi keputusan semua ulama untuk kita diam di rumah saja dan ibadah saja di rumah. Bukan kita menghindari untuk tidak ibadah, tidak melaksanakan taraweh, tidak. Kita harus berpikir positif dengan keadaan seperti ini tanpa menyalahkan siapa-siapa. Kalau kita tidak menghindari ini, itu akan berdampak buruk bagi sesama. Oke lah, saya sendiri, ketika saya sholat, saya niat, tapi tiba-tiba saya membawa virus, dan di sebelah saya yang sholat dengan saya kebetulan itu orang yang sepuh, yang mungkin imunnya sudah lemah, itu bisa jadi menularkan virus itu kepada orang tersebut. Nah, dan kita juga harus memikirkan saudara kita yang lagi sakit, agar apa? Agar cepat sembuh, agar tidak bertambah banyak lagi. Dan kita harus berpikir buat pahlawan-pahlawan medis yang berjuang untuk menyembuhkan orang yang lagi sakit di rumah sakit, dan dia berjuang juga dengan nyawanya sendiri. Bayangkan, kita bekerja dengan menggunakan alat, baju yang setebal itu, dan masih pakai masker. Itu berapa jam dia bekerja dengan menggunakan alat seperti itu, dengan menaruhkan nyawanya dia. Tolonglah berpikir yang positif, jangan memikirkan hal yang tidak sholat di masjid itu kafir, tidak sholat di masjid tidak menerima kebaikan-kebaikan. Tidak, sebenarnya itu baik sekali, tapi dengan situasi yang saat ini yang sangat tidak memungkinkan, tolonglah pahami. Saya pun sendiri, saya pengen sekali sholat di masjid seperti biasanya, tapi apakah iya dengan melakukan itu di hadapan Tuhan kita seakan-akan orang yang paling soleh? Tidak. Kita harus berpikir bagaimana menyelesaikan ini dengan baik, bersatu padu, agar selesai dan tuntas semuanya. Hanya kesadaran, toleransi, empati terhadap sesama. Toh semua ulama sudah mengeluarkan sesuai dengan di Al-Quran ya. Kita harus bagaimana? Saya mungkin bukan ranah saya untuk menjelaskan itu, karena mungkin saya masih belum memahami, dan mungkin saya masih dangkal dalam ilmu agama. Tapi saya hanya bisa menyemangati orang-orang di sekitar keliling saya. Saya juga banyak membaca buku, dan saya juga ketika kemarin itu sampai kegiatan di pondok
di pondok saya itu tidak ada kegiatan apapun demi menyelamatkan anak-anak santri. Kegiatan liko, kajian-kajian itu tidak ditiadakan. Dan semua pendapat ulama itu berdasarkan saya melihat cerita dari siapa?